Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu Engkau yang menghapuskan pelanggaran kami, Engkau yang menghapuskan kesalahan kami. Dari 9 kebaikan Tuhan di mana kita canangkan di tahun 2021, kita canangkan sebagai tahun TSW, the year of TSW. Apa itu TSW? TSW adalah tetap setia walaupun. Kenapa kita harus tetap setia walaupun? Karena kita mengawali di tahun 2021 dengan satu ayat yang mengatakan di Mazmur pasal 65 ayat 11. Saya bacakan bagi kita, terus saya bacakan supaya kita menjadi rema dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Bahwa tahun 2021, kenapa kita ini harus tetap setia? Karena Tuhan itu baik. Amin. Ada 9 bukti bahwa Tuhan itu baik. Dan bukti yang pertama kita sudah bahas sepanjang 3 bulan itu. Hampir 3 bulan kita bahas bahwa bukti bahwa Tuhan itu baik adalah Dia mendengar doa kita. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita semua sudah mengerti dan memahami bersama bahwa Tuhan itu benar-benar baik adanya. Sehingga kita masuk kepada topik yang kedua hari ini, di Mazmur 65 ayat yang ketiga yang berkata, karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Saya ulangi, Engkaulah yang menghapuskannya. Hari ini tema kita adalah Engkau yang menghapuskan kesalahan kami. Ini adalah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Raja Daud ketika dia mengalami kesalahan. Dia melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dia melakukan satu kesalahan yang terus membuat dia menjadi goncang dari banyak segi. Bahkan imannya, bahkan mungkin kalau dia tidak memperbaikinya, kehidupannya bisa-bisa samar seperti pendahulu-pendahulunya. Tapi karena dia perbaiki, maka dia menuliskan ini, Tuhan itu baik. Dia merasakan bahwa Tuhan itu baik. Dia merasakan di mana Tuhan itu baik adalah Tuhan menghapuskan kesalahannya. Amin ya. Kita bayangkan Bapak Ibu, bila Bapak Ibu melakukan sebuah pelanggaran, pelanggaran itu membawa Bapak Ibu menuju kepada hukumannya adalah hukuman mati. Tapi tiba-tiba presiden kita memberikan grasi kepada kita bahwa dia mengampuni kita dan dia membebaskan kita.
Kalau kita berada di posisi seperti orang yang tersangka tadi, maka kita punya banyak ucapan syukur dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Dia menghapuskan. Sama kehidupan kita sebagai manusia, karena kita bersalah, karena kesalahan manusia, maka manusia kehidupannya menuju kepada kebinasaan. Karena kesalahan manusia, maka manusia tidak punya kekuatan kemampuan untuk bangkit. Karena kesalahan manusia, maka manusia berada dalam tawanan iblis, sehingga manusia tidak lagi punya kemampuan, kekuatan untuk menang dalam kehidupannya. Raja Daud menyadari akan hal itu. Karena bersalah, bila mana kami mampu keluar dari pelanggaran ini. Kesalahan dan kesalahan ini membuat kami menjadi orang yang seolah-olah kami gagal terus dalam kehidupan ini. Bahkan Bapak Ibu perhatikan, akibat-akibat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Daud, seringkali kekalahan demi kekalahan dialami oleh Daud dalam peperangan. Sama saudara, kesalahan-kesalahan yang seringkali kita mungkin lakukan dalam kehidupan ini membuat kita seringkali gagal dalam kehidupan ini. Tapi kabar baiknya buat kita hari ini, buat jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Seal atau Menten, buat Bapak Ibu yang telah menyaksikan saya hari ini, kabar baiknya adalah Dia Yesus Tuhan datang ke dalam dunia, lahir sebagai bayi, mati di atas kayu salib, bangkit naik ke surga, telah menghapuskan semua kesalahan kita. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa kita masuk dalam kerajaannya. Untuk apa? Untuk memulihkan kita kembali. Untuk apa? Untuk memberikan kemenangan kepada kita kembali. Oleh karena itu, mari kita terus bersuka cita, kita terus bersemangat, kita terus berpengharapan dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dari Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ketiga ini, saya bagi menjadi dua. Saya bagi menjadi, hari ini yang saya mau bahas adalah karena bersalahnya. Minggu depan baru saya bahas adalah Dia menghapuskannya. Nah, saudara yang saya kasih, dari Mazmur 65 ayat yang ketiga, kita temukan 3 tahapan demi tahapan. Akibat daripada kesalahan itu membawa kita kepada tidak punya kemampuan untuk keluar, untuk tidak bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Ada 3 tahapan yang harus Bapak Ibu, akibat dari kita tidak akibat dari ketidaktaatan itu, akibat dari ketidaktaatan daripada Daud, ada 3 tahapan yang dia akui oleh Daud. Yang pertama, yang dikatakan di ayat yang ke-65 ayat yang ketiga, dikatakan karena bersalah. Dia mengakui semua ini penyebabnya karena kesalahan. Semua masalah, semua pergumulan, semua akibat yang saat ini, dampak negatif yang kita alami hari ini, karena kesalahan kita, karena kelalaian kita, karena rasa bersalah ini. Nah, saudara perhatikan, Raja Daud mengakui itu, berkata bahwa karena bersalah. Saya catatkan di sini adalah ada begitu rasa bersalah yang mendalam yang dialami oleh Raja Daud. Dari mana dia salahnya? Saudara perhatikan, waktu dia merencanakan sebuah pembunuhan terhadap Uria. Waktu dia melakukan sebuah tindakan moral yang tidak baik, yaitu mengambil istri Uria menjadi istri dan merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Tapi dia tidak sadar akan kesalahannya dan dia ditegur oleh Nathan, sahabatnya, dan menegur dia. Akhirnya dia salah. Dalam dia salah itu, dia datang kepada Tuhan. Dalam dia merasa dia bersalah itu, dia datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih, ada 3 penyebab seseorang itu bersalah. Yang pertama adalah orang itu bersalah karena melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah.
Apa yang dirasakan dan dilakukan oleh Daud, dia merasa bersalah karena dia telah melanggar hukumnya Tuhan. Amin ya. Nah ini Bapak Ibu yang saya perhatikan, pelanggaran terhadap hukum Tuhan, kita perhatikan itu dimulai dari Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa ketika melanggar terhadap hukumnya Tuhan, perintahnya Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan, mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka harus dibuang dari Taman Eden. Dan akibatnya kita hari ini ada karena pelanggaran daripada Adam. Nah, Daud pun merasa sama. Dia dijebak. Dia terjebak dalam rasa bersalah yang berlanjutan. Nah, ada 3 jenis rasa bersalah. Yang pertama adalah rasa bersalah karena melakukan pelanggaran hukum Allah. Yang kedua, rasa bersalah karena melakukan pelanggaran hukum moral. Daud merancangkan pembunuhan. Dia bersalah karena melanggar hukum Allah. Hukum dilarang untuk membunuh, bahkan dilarang untuk mengingini sesama. Nah, dia melanggar hukum moral. Itu dia tahu benar-benar itu istri orang, tapi diembat juga hukum moral. Amin. Saudara, kita mulai diperhadapkan harus bukan aja hukum Allah, tapi hukum moral pun kita harus taati. Di dalam negeri ini, di dalam Indonesia ada begitu banyak hukum moral yang disodorkan kepada kita dan kita harus taati itu. Selama itu tidak berlawanan dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita taati. Dan yang ketiga dikatakan adalah rasa bersalah yang tidak jelas. Bapak Ibu ada di mana? Rasa bersalah karena melanggar perintah Tuhan atau rasa bersalah karena melakukan tindakan moral? Tapi ada lagi rasa bersalah karena tidak tahu penyebabnya apa. Ada orang seperti itu, saudara. Dia tidak tahu penyebabnya apa, tapi dia merasa bersalah. Nah, ini yang disebut dengan sakit kejiwaan. Jadi ini disebutnya gangguan mental, bipolar. Orang yang merasa bersalah adalah karena tidak tahu penyebabnya. Kalau hari ini kita bersalah karena kita tahu penyebabnya, ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Ada khotbah-khotbah yang mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Kita salah, kita langgar, kita rasa bersalah. Ada hati nurani kita yang menegur kita. Ketika kita melakukan sesuatu tindakan yang berlawanan dengan moral yang ada teguran Tuhan buat kita. Tapi ada satu rasa lagi, dia tidak tahu dari penyebabnya apa. Apa sebabnya dia tidak tahu, tidak jelas. Itu namanya rasa bersalah yang berkelanjutan. Akibat daripada pelanggaran yang pertama, melanggar perintah Tuhan, melanggar moral, maka dia melakukan sebuah tindakan yang dikatakan dia tidak tahu lagi sumber bersalahnya dari mana. Dia tidak tahu lagi bagaimana harus saya lakukan. Masuk kepada namanya penyakit. Penyakitnya namanya gangguan bipolar atau bipolar. Penyakit mental yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim. Suasana hati yang ekstrim. Hati nurani mereka membuat perasaan bersalah yang meledak-meledak, melebihi porsinya, menyebabkan mereka harus terus-menerus bersalah dan sangat menyesal. Ada orang yang seperti itu, dan saya sudah pernah konseling itu, saudara. Ada orang yang dia tidak tahu lagi saya mulai dari mana. Saya nggak tahu lagi bagaimana saya salah. Tapi saya tiap hari merasanya bersalah terus. Merasa menyesal yang berlebihan. Kalau tadi kita melanggar perintah Tuhan, lalu kita berbalik, itu bisa diperbaiki. Lalu kita melanggar hukum moral, kita berbalik, bisa diperbaiki. Tapi ketika kita melanggar firman Tuhan, kita melanggar hukum moral juga, namun kita membiarkan itu, tidak memperbaikinya, maka akan masuk kepada rasa bersalah yang berlebihan. Untuk itu ketika kita ditegur, ada kesalahan yang kita lakukan, segeralah kita kembali, segeralah kita perbaiki, segera kita datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan. Daud, seandainya
Tuhan tidak sayang kepada Daud. Tuhan tidak mengutuskan Nabi Nathan datang kepada Daud. Maka Daud pun tetap berada pada rasa bersalah yang berkelanjutan, yang menuju kepada gangguan kejiwaan. Bisa-bisa dia nanti satu saat dia seperti orang gila. Kenapa? Karena penyesalan yang berlebihan terus dalam kehidupan. Bapak Ibu coba perhatikan orang-orang gila yang ada di situ. Saya pernah pelayanan di Purwokerto. Gembala saya Pendeta Matius Haryono dan istri Tante Matius Sri Lydia Sri Haryono sudah dipanggil Tuhan. Mereka mulai pelayanan itu dengan penanganan jiwa-jiwa orang-orang gila. Om Matius bilang sama saya, "Kem, saya masuk pelayanan di Purwokerto sini. Saya tidak tahu, tapi saya ada di gunung sana, Kem." Memang ada gunungnya waktu itu dia kasih. Saya berdiri di sini, lalu Tuhan kasih lihat saya Aji Barang. Tapi saya pikir itu jiwa-jiwa. Ternyata jiwa-jiwa itu, saya begitu masuk, jiwa-jiwa itu dikatakan, saya dikasih lihat jiwa-jiwa yang terbelenggu, jiwa-jiwa yang duduk letih lesu, jiwa-jiwa yang stres, jiwa-jiwa yang, dan saya begitu masuk ke Aji Barang, ternyata itu jiwa-jiwa orang gila semua. Saya sempat ada 1 tahun di Aji Barang dan penggembalaan bersama dengan gembala saya ini. Luar biasa saudara, penanganan jiwanya. Ternyata mereka itu menjadi stres, depresi, gila. Kenapa? Karena mereka membiarkan rasa bersalah mereka berkelanjutan. Tidak perbaikinya, tidak temukan solusinya, tidak bisa diselesaikan dengan cara mereka. Mereka tidak mampu untuk menyelesaikan. Akhirnya mereka menjadi gila. Maka di situ dikatakan gangguan kejiwaan namanya bipolar. Jadi yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim. Kira-kira lo sudah ekstrim belum suasana hati? Lihat kiri kanan, udah mulai ekstrim belum? Kau udah mulai ekstrim, segera doakan dia. Kenapa? Karena akan nanti masuk kepada gangguan jiwa. Saya melayani saya di Jakarta juga Tuhan izinkan. Ada satu ibu-ibu, saya pikir dia normal. Ya saya hamba Tuhan, ya kita layani. Bagaimana orang kita tidak curiga terhadap orang, dia gila atau tidak, kita tidak curiga. Saya layani. Saya layani. Satu saat saya pernah jadikan dia staff di gereja dulu. Tiap hari dia duduk, dia lihat saya, Pak Kem seperti Tominse. Saya bilang, kenapa lu bilang lihat saya seperti Tominse? Lu gak lihat ini mata belok, lu gak lihat ini rambut keriting. Enggak, Pak Kem seperti Tominse. Oh Tuhan, ada yang salah di benak. Saya pikir ya udahlah, kita berpikir normal saja dulu, gak usah mencurigai. Satu saat dia bilang ini, Pak Kem, saya kenapa ya tertawa tidak bisa berhenti. Nah lu, satu saat saya pernah marahin dia. Kenapa? Saya bingung juga, karena saya kasihan kepada dia. Jadi saya kasih kerja, dia bantu di gereja, saya bantu saya urus sana sini. Lalu saya juga bingung. Ya, satu saat saya mau ke toilet, dia mau ikutin. Lu mau ngapain ikut saya ke toilet? Saya mau ikut Pak Kem. Lu wanita, ini pria ini. Suasana hatinya udah beda saudara. Nah ini gangguan jiwa. Saya bawa dia, minta tolong, bawa ke puncak, rawat di sana. Saya pikir udah selesai, bawa pulang dia. Bawa pulang sampai di Jakarta, kembali lagi. Saya perbantukan lagi di tempat saya, tetap sama. Kenapa?
gangguan jiwa. Dia ada rasa bersalah sebelumnya. Dia melanggar perintah Tuhan. Dia melanggar aturan-aturan moral yang ada. Dan dibiarkan terus-menerus. Akibatnya mengganggu mentalnya dia. Dia masuk kepada gangguan mental namanya bipolar. Suasana hatinya yang terus meledak-meledak. Suasana hatinya tidak tahu lagi. Dan bahkan adiknya, saudara. Adiknya dia yang cowok, saya juga urus dia. Masuk ke grogol. Saya besuk dia. Pak Kem, saya kan tidak gila. Kenapa saya taruh di sini? Saya kan sehat, saya kan normal. Pak Kem ngomong aja saya tahu. Iya. Tapi mamanya bilang, Pak Kem tolong bawa. Saya tidak sanggup. Dia hampir bunuh saya. Gangguan jiwa. Kenapa? Rasa bersalah yang tidak pernah dibereskan. Raja Daud, seandainya dia tidak bereskan masalah rasa bersalah ini, maka dia akan terus berkelanjutan dan akhirnya gila. Dan tidak ada kitab Mazmur. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, karena bersalah, maka ciri-ciri orang yang memiliki rasa bersalah itu, saudara, depresi yang dalam akibat terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Dia menyalahkan dirinya sendiri, nggak tahu lagi bagaimana akhirnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Kalau itu ada dalam kehidupanmu hari ini, mari kita perbaiki bersama. Yang kedua, rasa letih dan sakit kepala yang kronis atau penyakit-penyakit lainnya. Pegang kepalanya. Kira-kira saya udah sakit kepala kenapa? Kalau sakit kepalanya nggak sembuh-sembuh, sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh. Sakit kepalanya sudah minum obat. Apa itu Paramek, apa itu Paramok, atau apapun. Tapi sakit kepalanya nggak hilang-hilang. Sudah ke dokter juga, tapi tidak temukan lagi itu obat. Nah, itu sudah mulai perlu dibereskan. Lalu dikatakan penyangkalan diri ekstrim sampai ke bentuk penghukuman diri. Dia memukul dirinya sendiri, merasa terus-menerus diawasi dan dikritik orang lain. Dia merasa dia diawasi, dikritik. Dalam hal itu, saudara, kita coba perhatikan anak-anak kita. Kalau kita mulai didik mereka merasa lama-lama anak itu dikekang terus, lama-lama dia jadi seperti itu. Lalu dikatakan lagi, terus mengkritik dosa dan kekurangan orang lain. Nah, kalau udah mulai mengkritik-kritik dosa orang, mengkritik-kritik orang, siap-siap kita sudah mulai berada di tahapan-tahapan itu. Yang kadang-kala kita juga nggak tahu, saya ini sebenarnya ada gangguan nggak kejiwaannya? Ada, hampir kita semua ada gangguan kejiwaannya. Lalu dikatakan karena menampilkan sikap kalah, dia akan benar-benar tenggelam dalam dosa yang lebih dalam supaya mengalami perasaan bersalah yang lebih berat. Dia karena menanamkan sikap kalah dalam dirinya, dia berkata, lu gak bakalan menang, lu kalah terus. Dan itulah yang ditanamkan oleh kuasa kegelapan dalam kehidupan kita. Akibat dari rasa bersalah ini, Daud merasakan itu. Daud merasa dia kalah terus. Daud merasa depresi. Daud merasa dia stres. Daud merasa perasaannya terus bersalah-bersalah. Tapi Tuhan itu baik. Sama seperti ini, Daud mengungkapkan bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Karena Tuhan itu menghapuskan kesalahan. Dia mengungkapkan karena bersalah. Lalu yang kedua, ketika dia udah ada dalam keadaan bersalah, maka kembali kita tadi di Mazmur pasal yang ke-65 ayat 3 dikatakan, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Yang kedua, saudara, dikatakan tahapan selanjutnya adalah dia merasa bersalah, yang pertama. Yang kedua, dia bingung bagaimana dia bisa keluar dari rasa bersalah itu. Tahapan ini yang dialami oleh Raja Daud. Dia bingung bagaimana dia menyelesaikannya. Dia bingung terhadap perasaan ini. Perasaan ini makin hari makin kacau. Perasaan ini makin hari makin gundah gulana. Perasaan ini makin hari makin berantakan. Bahkan sampai kepada menuju kepada sakit kepala. Perasaan ini membuat fisiknya, membuat
tubuhnya mulai lemah, dan dia sudah berusaha untuk mencari solusi. Dia sudah berusaha untuk mencari cara bagaimana dia berlepas dari rasa ini. Tapi dia tidak temukan, sehingga dia bingung bagaimana harusnya dia lakukan. Dalam kebingungan itu seringkali saudara, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami, dia mempertanyakan bila mana pelanggaran-pelanggaran kami mencengkrangi kami, bila mana kesalahan-kesalahan kami membuat kami tidak berdaya. Dia bingung. Kenapa? Kebimbangan berkelanjutan. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 memberikan kita bagaimana dampak daripada orang yang bingung, dampak daripada orang yang bimbang, dampak daripada orang yang beras dalam keadaannya, nggak tahu lagi mau berbuat seperti apa. Bukankah hari-hari ini kita berada dalam keadaan seperti itu? Kita kebingungan. Semua orang bingung bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Semua orang bingung bagaimana untuk keluar dari masalah pandemi ini. Semua orang bingung. Tapi dalam kebingungan itu kita belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Yakobus bilang begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang demikian jangan mengira ia menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam kehidupan. Bapak Ibu perhatikan, dampak daripada kesalahan yang tidak dibereskan, dampak dari pelanggaran yang tidak dibereskan, maka masuk kepada tahap yang kedua adalah kita berada dalam kebingungan. Waktu kita berada dalam kebingungan, maka doa kita itu terganggu. Amin. Doa kita itu terganggu. Akibatnya saudara, kita berdoa hendaklah meminta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Dia tidak bisa lagi berdoa. Dia tidak bisa lagi berdoa dengan iman. Dia tidak lagi beribadah dengan iman. Dia tidak lagi bersuka cita. Dia tidak lagi mengalami kesukaan dari Tuhan itu. Karena berada dalam kebimbangan, itu terus membuat dia sehingga dikatakan tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Bila kita sudah mulai bimbang, maka Tuhan tidak pernah menjawab doa ini. Hari ini mari kita perbaiki kesalahan kita dan kita perbaiki iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, yang kedua dikatakan tidak akan tenang dalam kehidupannya. Tidak tenang dia. Tiap hari dia galau, tiap hari dia stres dan pusing, dan dia tidak tahu lagi kalau itu ada dalam kehidupanmu hari ini. Kalau itu engkau alami hari ini, kabar baiknya buat kita, datang kepada Tuhan dan terima pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan dan bereskan itu. Datang kepada Tuhan dan minta pengampunan. Amin. Yang ketiga, saya cepatkan buat kita. Yang ketiga adalah di Mazmur pasal ke-65 ayat ketiga dikatakan melebihi kekuatan kami. Artinya tidak punya kemampuan untuk terlepas dari belenggu kesalahan itu. Amin. Bagaimana kesalahan itu menggiring kita, membawa kita untuk berbuat salah. Waktu kita berbuat salah, maka kita akan merasa bersalah terus-menerus. Waktu kita merasa bersalah terus-menerus, membuat kita bingung. Waktu kita sudah mulai bingung, kita tidak lagi, maka akhirnya menuju kepada tidak berdaya. Udah tidak punya kemampuan lagi. Seperti tadi, kalah. Tiap hari tanamkan dalam dirinya, saya ini orang kalah, saya ini orang penyakitan, saya ini orang gagal, saya ini orang ini. Terus itu yang ditanamkan. Karena itulah maunya iblis. Tapi hari ini kabar baiknya kepada kita adalah maunya Tuhan adalah kita datang kepada Dia. Dia menghapuskan kesalahan kita. Amin. Maka Bapak Ibu perhatikan,
Di Mazmur di 1 Petrus pasal ke-5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Amin. Kalau kita khawatir karena masalah pandemi ini tidak akan berlalu, kalau kita khawatir karena usaha kita tidak akan maju-maju juga, kita khawatir tentang masa depan kita, khawatir tentang anak-anak kita khawatir tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kalau dalam kebingunganmu, kekhawatiranmu, kabar baiknya buat kita. Kalau engkau sudah mendengar saya hari ini, jangan biarkan rasa bersalah itu terus meliputi engkau. Jangan biarkan rasa khawatir itu terus mencengkrami engkau. Jangan biarkan penyakit-penyakit itu terus menggerogoti engkau dengan rasa bersalah itu. Tapi datanglah kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Amin. Hari ini Tuhan mau memberikan kelegaan itu kepada kita. Rasa bersalah itu seringkali mencengkrami kita. Rasa takut itu seringkali mencengkrami kita. Rasa apapun itu yang sekarang saat ini yang kau rasakan hari ini, gundah gulana kah, atau depresi kah, atau stres kah. Tapi kabar baiknya buat kita hari ini, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, termasuk kita yang punya masalah. Dengan perasaan ini datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan. Amin. Biarlah kita mau belajar seperti Daud, yang dia mengatakan, karena kami tidak punya kemampuan, kami tidak tahu lagi bagaimana caranya. Mungkin kita seperti Raja Daud. Ketika kita berusaha melakukan kesalahan, kita berusaha untuk memperbaikinya, tapi jalannya tidak bisa selesaikan dengan baik. Kita mungkin seperti Daud, kita mungkin bingung bagaimana kita keluar dari masalah ini. Kalau itu ada dalam kehidupan engkau, bingung menyelesaikan masalahmu. Bahkan engkau mungkin sampai kepada saat dimana engkau seperti Raja Daud, putus asa, tidak punya kemampuan lagi untuk keluar daripada masalahmu. Datanglah kepada Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya solusi bagi kita. Hanya Yesus satu-satunya memberikan jaminan itu kepada kita. Marilah kepadaku, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Dia. Akan memberikan ketenangan, Dia akan memelihara engkau, Dia akan menolong engkau, Dia akan membangkitkan engkau, Dia akan memulihkan engkau dalam kehidupannya. Percayakah kita akan hal itu? Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita untuk kita mau memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Yesaya berkata bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, tapi baiklah kita berkepara, akan putih seperti salju. Kenapa? Karena darah Yesus berkuasa untuk boleh menguduskan kita, menghapuskan semua dosa-dosa kita. Hari ini kita melanggar hukum perintah Tuhan. Akibat kita melanggar hukum perintah Tuhan, kita menjadi orang yang terkutuk. Akibat kita melanggar hukum perintah Tuhan, kita dibuang dari hadirat Tuhan. Tapi kita bersyukur punya Yesus Kristus yang hebat. Dia datang dan mengangkat kita itu kembali, dan memberikan jaminan kekekalan dalam kehidupan kita, memberikan jaminan kepastian, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah ditinggalkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu hati, kita berdoa buat firman Tuhan yang ada. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih buat siang hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kefirman itu menguatkan kami, menegur kami. Bila ada dalam kehidupan ini ada rasa bersalah yang berlebihan, Tuhan tolong kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami itu dalam nama Yesus. Kami datang sungguh-sungguh kepadamu. Kami tidak tahu bagaimana cara kami menyelesaikan masalah ini. Kami tidak tahu, bahkan kami mungkin sudah putus harapan. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Kami mau datang kepada Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Dan firman-Mu berjaminkan Engkau memelihara kehidupan kami. Meteraikan itu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu boleh mengikuti terus firman Tuhan yang ada sehingga kita dikuatkan dalam kehidupan ini. Kita minggu depan masih tetap pilih live streaming, dan
Kita minggu depan ada dalam perjamuan kudus, dan kemungkinan juga minggu depan saya melakukan baptisan air di hari Sabtu. Bapak Ibu boleh doakan agar 5 jiwa yang telah menyerahkan diri untuk dibaptis, mereka boleh benar-benar dibaptis dan mengalami mujizat Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, silakan menghubungi. Mungkin di bulan April juga saya sudah mulai jalan. Di April apa Mei ada kelas pranikah yang akan dijalankan oleh saya nanti. Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral menghubungi kami di WhatsApp. Butuhkan doa, silakan menghubungi kami dengan doa. Ya, itu saja. Kita tetap live streaming secara ibadah kita sampai keadaan benar-benar aman. Vaksin juga sudah mulai, dan rencana saya adalah ingin tatap muka sebulan sekali di Hotel 88. Kiranya Tuhan tolong agar planning ini dapat berjalan dengan baik setelah mengamati beberapa situasi yang ada. Kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita di siang hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang begitu baik Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Firman-Mu telah menguatkan kami, mengingatkan kami untuk terus berharap kepadamu, menyandarkan kehidupan kami. Kami mungkin belajar seperti Daud. Daud punya kesalahan, kami pun punya kesalahan. Tapi Daud pun dalam kebingungan, kami pun dalam kebingungan. Daud pun berserah, tidak punya kemampuan atas masalahnya. Oleh karena itu kami datang kepadamu. Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah penebus kami, Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan dan berkati firman-Mu. Kami berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang saat ini dengan setia menyaksikan kami, melihat kami dalam ibadah hari ini. Tangan, mata, hati yang ada, Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Arahkan tangan-Mu Bapa kepada mereka. Hati yang merindukan Engkau, hati yang terbuka bagi Engkau, hati yang saat ini mengarahkan hidupnya kepadamu. Diberkati dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan-Mu, mujizat-Mu. Perkara-perkara yang ajaib, mujizat demi mujizat dialami dan rasakan. Berkati keluarga kami, berkati famili kami, berkati usaha kami, bisnis kami, semua diberkati. Anak-anak-Mu, orang tua yang ada di gereja-Mu, baik Om Awes dan Teroreh, Tuhan berkati kehidupannya selalu. Tuhan pagari dia selalu dengan tangan kanan, selalu memberikan kemenangan. Ajaib pertolongan bagi kehidupannya dalam nama Yesus. Baik orang tua, baik hamba-Mu, Mama yang ada di Pulau Semau, bahkan Mami yang ada di Kertajaya, Tuhan berkati mereka juga. Dalam usia yang lanjut, mereka tetap ada dalam kekuatan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Mama dan Papa daripada Desi, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolong Bapa, jamah, menyertai dan memulihkan. Kami berdoa dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Papa dan Mama daripada Jeffrey, Tuhan tolong juga. Hari Rabu kemarin Papa dari Jeffrey berulang tahun. Kami percaya Tuhan akan menyertai selalu untuk kehidupan. Dalam usia lanjut Tuhan berkati, Tuhan tolong senantiasa. Ibu Bongkum, Hyong dan Pak Yanto, Tuhan tolong juga Bapa. Dalam usia lanjut Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati selalu Bapa. Kami berdoa Bapa, menyerahkan kami semua yang ada kehidupan kami. Baik Ibu Surati juga Tuhan tolong Bapa. Kalau berapa bulan yang lalu suaminya dipanggil pulang karena COVID, kami percaya Tuhan akan menyertai kehidupan ibu ini. Anak yang ditinggalkan, biar mereka tetap kuat di dalam Engkau. Berkati Bapa dalam nama Yesus. Berkati juga Bapa anak-anak-Mu yang lain, jemaat-Mu semua, dan kehidupan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Mereka sedang merintis usaha. Tuhan tolong Bapa, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan turut campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, pertolongan bagi mereka, agar mereka boleh temukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Berkati Bapa dalam nama Yesus. Turunkan berkat Tuhan Bapa dalam kehidupan anak-anak kami, dalam kehidupan bisnis-bisnis kami. Anak-Mu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan tolong. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan. Berkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Bahkan Bapa, kalau Tuhan hari ini jumpai dalam anak-anak-Mu, jemaat-Mu, ada yang mengalami sakit penyakit, lemah dalam tubuhnya, baik itu batuk pilek, baik itu flu, baik itu apapun, kami berdoa Bapa, jamah dan ulurkan tangan, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna adanya. Terima kasih banyak Bapa yang baik, menyerahkan kehidupan kami, rumah tangga kami semuanya ke dalam tangan Tuhan.
bangsa dan negara kami Indonesia, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini, agar bangsa ini tetap aman dalam penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan. Bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, Shalom. Tuhan menyertai bangsa ini juga untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan maupun perpuluhan, yang telah mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap minggu lewat perpuluhan maupun persembahan yang ada. Aku berdoa dan menguduskan semuanya itu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati setiap takaran yang mereka lakukan, setiap ukuran mereka pakai untuk memberkati pekerjaan-Mu. Tuhan melipat gandakan berkat itu dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Lumbung-lumbung mereka menjadi penuh, mereka dipagari, mereka dikelilingi dengan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemujizat Tuhan dalam kehidupannya, dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 28 Maret 2021. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Kita disertai dari ibadah perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.